Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, tahukah kamu bahwa di dunia ini pernah ada seorang diktator paling kejam dalam sepanjang sejarah? Tonton video ini dan jangan lupa subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga hidupmu semakin barokah. Tokoh yang akan kita bicarakan ini lahir di Braunau am Inn, di tepian sungai Inn, negara bagian barat Laut Austria. Rumah yang berada di jalan Salzburger Vertats itu menjadi saksi kelahiran salah seorang diktator paling kejam sepanjang sejarah. Semasa kecil, ia tinggal di rumah yang cukup sederhana. Hanya beberapa minggu saja ia mendiami rumah itu. Pada masa kanak-kanaknya hingga remaja, ia dikenal sebagai anak yang penuh penderitaan. Sebab sang ayah dikenal sangat keras dalam mendidik anak-anaknya. Hal tersebut yang menjadikan masa kecilnya sangat suka berkelahi dan memiliki hobi perang-perangan. Hobi berkelahi atau perang-perangan dimulai saat ia mulai mampu membaca buku-buku tentang militerisme. Salah satunya buku yang paling favorit adalah kisah peperangan antara Prancis dan Jerman pada tahun 1870 sampai 1871. Buku yang didapat dari sang ayah tersebut yang nantinya membentuk karakter kejiwaannya yang sangat keras. Ia mulai masuk sekolah saat usianya masih 6 tahun. Di sekolah dikenal sebagai siswa yang keras kepala, siswa yang malas, dan siswa yang sangat susah diatur. Sifat keras kepala tersebut semakin tidak ketulungan setelah kematian sang ayah pada tahun 1903. Siapa dia? Ada yang tahu? Ya, betul. Dia adalah Hitler, Adolf Hitler. Setelah kematian sang ayah, kemudian menyusul kematian ibunya pada Desember 1907 ketika kedua orang tuanya meninggal dunia. Hitler pindah ke Vienna untuk bekerja sebagai buruh kasar dan pelukis. Setelah Perang Dunia meletus pada Agustus 1914, Hitler bergabung dengan militer Jerman. Hitler bergabung dengan Nazi pada September 1919. Secara pribadi, Hitler yang merancang bendera partai, memberi simbol swastika, dan menempatkannya dalam lingkaran putih dengan latar belakang merah. Namanya semakin dikenal luas oleh masyarakat dunia saat dia berpidato melawan perjanjian Versailles, politisi saingannya. Pengaruh Hitler di partai Nazi semakin besar. Akhirnya dia berhasil menggantikan Dexter sebagai pemimpin partai Nazi pada tahun 1921. Jauh sebelum menjadi konselir Jerman, Adolf Hitler sudah terobsesi dengan gagasan-gagasan ikhwal ras, di mana dalam setiap kesempatan, pemimpin Nazi itu terus menyebarkan keyakinannya mengenai kemurnian rasial dan superioritas ras Jerman yang dianggapnya sebagai ras tuan penguasa, Arya, Master Race. Hitler menekankan bahwa kemurnian rasnya harus dipertahankan agar bisa mengambil alih dunia. Seiring kekuasaan Hitler yang semakin kuat, keyakinan superioritas yang nyeleneh tersebut menjadi ideologi pemerintah dan disebarluaskan melalui poster, melalui radio, film, dan media massa lainnya. Selanjutnya, ideologi sesat Nazi tersebut mulai dipraktekkan dengan dukungan beberapa ilmuwan Jerman yang meyakini bahwa ras manusia bisa ditingkatkan dengan cara membatasi reproduksi orang-orang yang dianggap inferior. Pada tahun 1933, para ilmuwan dan dokter Jerman mulai melakukan sterilisasi paksa dengan cara menjadikan para korban tidak mungkin memiliki anak. Umumnya mereka yang menjadi korban adalah orang Roma atau orang Gypsy, minoritas etnis Jerman berjumlah 30.000 jiwa, para pengetap cacat, dan sekitar 500 anak Afrika Jerman. Pembantaian massal tersebut para penyandang cacat atau oleh Nazi disebut sebagai program eutanasia ini dilakukan antara tahun 1940 dan 1945. Kendati mendapatkan protes keras, Hitler dan pemimpin Nazi lainnya tetap melakukan pembantaian yang mengakibatkan lebih dari 200.000
Ingat 200.000 penyandang cacat tewas di pantai. Naudzubillah, summa naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Untung ada pertempuran Berlin yang berlangsung pada akhir April 1945. Inilah yang menyebabkan Jerman kalah. Angkatan Darat Soviet di bawah pimpinan Georgy Zhukov dan Ivan Konev berhasil menyerang Berlin di timur. Namun sebelum pertempuran berakhir, Adolf Hitler memilih bunuh diri pada 30 April 1945. Sementara itu, pemimpin Nazi yang dikenal sangat kejam lainnya, seperti Rudolf Hess, Albert Speer, Alfred Rosenberg, dan Hermann Göring diseret ke pengadilan Nuremberg dengan dakwaan penjahat perang. Setelah itu pengadilan memutuskan untuk menjatuhi hukuman mati dan penjara seumur hidup. Sobat, ada beberapa hal yang dapat diambil pelajarannya. 1. Pembentukan watak seseorang itu dimulai sejak usia dini. Anak bisa menjadi keras, santun, bahkan toleran, dan lain sebagainya adalah hasil dari pendidikan. Pemikiran untuk pemurnian ras melalui genosida atau pembantaian massal adalah pemikiran sesat bertentangan dengan ajaran Islam, bahwa semua manusia itu sama, lahir dalam kondisi suci atau fitrah. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Oke, demikian. Mudah-mudahan dapat diambil pelajarannya. Jangan lupa tonton kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.